Halo guys, balik lagi di channel Marura Project. Pernah gak sih lo ngerasa capek banget berusaha menyenangkan semua orang? Takut banget kalau ada yang gak suka sama lo? Atau lo selalu mikirin apa kata orang tentang lo? Kalau iya, berarti video ini pas banget buat lo. Kali ini, kita akan bahas tentang berani tidak disukai. Sebuah konsep yang bisa bikin hidup lo jauh lebih tenang dan bahagia. By the way, judul agak provokatif ya, berani tidak disukai. Tapi maksudnya itu bukan jadi orang yang nyebelin atau egois ya. Justru sebaliknya, konsep ini diambil dari buku keren berjudul Berani Tidak Disukai yang membahas psikologi Adler. Intinya, keberanian untuk tidak disukai itu tentang menerima bahwa gak mungkin kita disukai semua orang. Dan pendapat orang lain gak boleh mendikte nilai diri kita. Pertanyaannya, kenapa sih kita begitu takut gak disukai? Biasanya, ini karena kita pengen diterima dan diakui oleh lingkungan. Kita takut dikucilkan, diomongin di belakang, atau bahkan dibenci. Tapi sadar gak sih, usaha keras buat menyenangkan semua orang itu justru bikin kita malah capek dan gak bisa jadi diri sendiri. Coba bayangin, lu selalu berusaha jadi apa yang orang lain mau. Lu jadi gak punya pendirian, selalu ngikutin arus. Dan akhirnya, lu sendiri yang bingung. Sebenarnya, gue ini siapa sih? Menurut gue, itu semua bisa jadi punya dampak negatif loh sama kehidupan kita. Seperti stres, cemas, kehilangan identitas diri, hubungan yang gak sehat, dan mungkin menunda kebahagiaan. Nah, untuk terhindar dari dampak negatif tadi, ini gue ada beberapa cara bagaimana supaya lo bisa punya keberanian untuk tidak disukai. Pertama, fokus pada kontrol diri. Ingat, yang bisa lo kontrol itu cuma tindakan dan pilihan lo sendiri. Pendapat orang lain di luar kendali lo. Jadi, fokus aja sama apa yang bisa lo lakukan atau kendalikan dengan baik. 2. Pisahkan tugas. Ini penting banget. Ada yang tugas lo, ada yang tugas orang lain. Tugas lo adalah melakukan yang terbaik sesuai kemampuan lo. Dan tugas orang lain adalah merespon tindakan lo. Jangan ambil alih tugas orang lain, misalnya dengan memaksa mereka untuk menyukai lo. Yang ketiga, berani mengatakan tidak. Gak semua permintaan orang harus lo iyain. Kalau emang gak bisa atau gak serek, berani aja bilang tidak. Pastinya dengan sopan. Nyatanya, ini bisa bikin lo jadi lebih nyaman. Yang keempat, prioritaskan nilai diri sendiri. Tentuin nilai-nilai yang penting buat lo, dan hiduplah sesuai nilai-nilai tersebut. Gak perlu peduliin apa kata orang. Kalau lo udah berhasil buat terapin cara-cara tadi, nantinya lo juga bakal dapet banyak manfaat dalam diri lo. Seperti lebih percaya diri, lo jadi lebih yakin dengan diri sendiri, dan gak terlalu bergantung pada pendapat orang lain. Lebih bebas dan tenang. Lo gak lagi terbebani oleh ekspektasi orang lain. Hubungan yang lebih sehat. Lo bisa membangun hubungan yang jujur dan otentik. Fokus sama tujuan hidup. Pastinya lo juga bisa lebih fokus mengejar tujuan hidup lo tanpa terganggu oleh drama-drama yang gak penting. Jadi, berani tidak disukai itu bukan berarti jadi orang jahat, tapi justru tentang bagaimana lo belajar untuk berani jadi diri sendiri dan fokus pada apa yang bisa lo kontrol. Hidup sesuai nilai-nilai lo. Ingat, kebahagiaan lo ada di tangan lo sendiri, bukan di tangan orang lain. Gimana menurut lo? Punya pengalaman menarik tentang hal ini? Coba share di kolom komentar.